Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Mengucap syukur pagi hari ini kita bisa bersama-sama kembali untuk bersaat teduh bersama. Pagi hari ini kita akan bersama dengan Penetua Riki untuk merenungkan firman Tuhan dari 2 Timotius 1 ayat 1 sampai dengan 14 dengan tema Under Pressure. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mengikuti Sapa Sabda yang diambil dari Pedoman Saat Teduh 4B GKI Residen Sudirman, Sabtu 1 Oktober 2022, dengan tema Under Pressure. Sebelum kita merenungkannya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, biarlah ketika kami membuka Alkitab kami, ketika kami membaca firman-Mu, kami semakin mengerti, memahami, dan juga dimampukan untuk melakukannya di dalam hidup kami setiap hari. Roh Kudus menolong kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari 2 Timotius 1 ayat 1 sampai 14. 2 Timotius 1 ayat 1 sampai 14. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam hidup ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar dan melakukannya. Haleluya. Timotius adalah seorang muda yang dipercaya oleh Paulus untuk turut serta dalam mengabarkan Injil. Paulus berjumpa dengan Timotius ketika Paulus berada di Listra. Berdasarkan pada perjumpaan ini, Paulus sangat mengenal Timotius beserta keluarganya, sekaligus mengetahui bahwa Timotius adalah seorang anak yang sejak kecil sudah mendapatkan didikan tentang firman Tuhan. Pada bacaan hari ini kita diajak untuk melihat cara Paulus memperkenalkan dan mendukung tugas panggilan pelayanan kepada Timotius. Bacaan ini diawali dengan ungkapan salam, sebagaimana surat-surat Paulus pada umumnya. Paulus mendasarkan segala sesuatu yang terjadi di dalam pelayanannya dengan meyakini bahwa kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera
selalu menyertai orang-orang yang membaca suratnya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya isi keseluruhan surat ini bagi pembacanya. Dengan bermodalkan pengenalan terhadap keluarga Timotius, Paulus memberikan penyadaran kepada Timotius bahwa ia sudah dididik dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, yang dipelajari oleh keluarganya secara turun-temurun. Timotius merupakan seorang keturunan campuran Yahudi Yunani. Ibunya Eunike adalah seorang Yahudi yang pasti belajar tentang kitab suci, dan ayahnya adalah seorang Yunani. Sekalipun demikian, iman Timotius tumbuh dalam bimbingan keluarganya. Penyebutan Lois dan Eunike, nenek dan ibu Timotius, menyatakan bahwa iman Timotius tidak muncul dengan sendirinya, namun ada peran keluarga di dalamnya yang mengajar dan membimbing hidup beriman yang terus-menerus dan tidak putus. Dengan mengingat bahwa keluarganya sudah mengenal Yesus Kristus sejak lama, semestinya modal dasar pengenalan tersebut mampu mengurangi beban tekanan pelayanan yang sangat mungkin dialami oleh Timotius. Intinya, Timotius memiliki latar belakang keluarga yang cukup kuat dalam hidup beriman, dan gaya hidup beriman itu diturunkan kepada Timotius sehingga Timotius siap untuk melayaninya. Benih firman Tuhan yang sudah dipelajarinya sekarang perlu ditumbuhkan di dalam kehidupan Timotius. Maka itu Timotius dipanggil untuk terus mengobarkan kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah pada saat dia diteguhkan dengan penumpangan tangan. Dengan demikian, kasih karunia Allah itu senantiasa bekerja di dalam hati yang beriman. Iman kepada Kristus tidak pernah membuat kita lemah dan hidup di dalam ketakutan, tetapi justru untuk membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dengan demikian, Timotius memiliki dasar pelayanan dari nasihat Paulus agar Timotius berkobar dalam melayani. Karunia Allah membuatnya tidak perlu takut dan tidak malu, sebab Allah telah menunjukkan rahmat-Nya. Justru karena itu, hidup adalah berkarya untuk dia dengan cara memberitakan dan memelihara Injil kabar baik sebagai harta yang indah. Paulus memahami bahwa kobaran semangat itu menjadi titik sentral yang penting dalam hidup melayani. Tanpa mengobarkan karunia Allah, maka pelayanan akan terasa hampa dan tidak semangat. Pelayanan Timotius diperkuat oleh pengalaman Paulus yang bukan hanya mampu mengobarkan karunia Allah dan mengobarkan semangat, tetapi juga mampu menjadi contoh atau panutan dalam menjalankan tugas panggilan pelayanan. Dengan kondisi inilah, Timotius diperlengkapi agar ia dapat melakukan setiap bagian pelayanannya tanpa merasa tertekan. Marilah kita merenungkannya. Melalui bacaan ini kita menyadari bahwa Tuhan selalu memanggil anaknya untuk ikut melayani. Bukan hanya melayani melalui pekerjaan sehari-hari, tetapi juga dipanggil untuk melayani bersama sebagai satu persekutuan gereja. Walau terkadang harus diakui ada tekanan di dalam pelayanan, namun seharusnya tidak menyurutkan semangat. Sebab yang berkobar di dalam diri setiap anak Tuhan adalah kobaran karunia Allah yang memampukannya untuk bertindak dengan tepat dan melakukan setiap bagian pelayanan dengan penuh sukacita. Dan untuk itu, marilah kita terus bersemangat dalam melayani Tuhan. Mari kita berkomitmen. Yang pertama, saya akan menikmati kesempatan pelayanan di gereja dengan penuh sukacita. Yang kedua, saya akan melayani dengan penuh semangat untuk kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, saya tidak akan membuat orang yang sedang melayani merasa tertekan dan terbeban. Dan marilah kita berdoa. Tuhan, buatlah kami selalu bersemangat dalam menjalankan tugas panggilan pelayanan kami. Ada banyak kesempatan yang Tuhan berikan, dan biarlah kami juga mampu menjalankan melakukannya dengan baik. Pimpin dan sertai kami ya Tuhan, supaya setiap pelayanan yang kami lakukan bisa kami lakukan dengan sukacita dan juga memberi dampak atau hasil yang baik di tengah kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan.
waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah.